Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Armus. Di channel ini, kalian akan mendapatkan informasi tentang perekonomian, traveling vlog, dan juga tentang berita-berita yang lagi hot saat ini. Nah, di video kali ini spesial banget karena gue ingin memberitahu apa yang kalian tidak tahu tentang investasi syariah. Nah, investasi syariah itu apa sih? Investasi syariah itu adalah investasi yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariah atau aturan-aturan syariah. Itu dulu. Nah, terus apa yang kalian mungkin tidak tahu? Nah, buat teman-teman investor pemula, itu pasti tidak tahu kalau misalkan investasi syariah itu ada toleransi-toleransi. Nah, mungkin kalian beranggapan bahwa investasi syariah, oh ini pasti 100% AA, BB, tanpa ada toleransi. Tidak seperti itu ternyata teman-teman. Ada yang namanya toleransi. Toleransi dalam hal apa? Contoh, seperti dalam hal toleransi bunga. Nah, mungkin kalian sekarang kaget nih. Hah? Toleransi bunga? Bukannya bunga itu riba ya? Terus kenapa harus ada toleransi? Nah, gini teman-teman. Kalau bunga toleransi, sepengetahuan gua itu sekitar 10%. Jadi tidak boleh di atas dari 10%. Jadi 10% ke bawah untuk bunga toleransi sesuai dengan kaidah investasi syariah menurut DSN MUI ya. Jadi seperti itu. Kenapa sih itu ada toleransinya? Karena begini, kalau misalkan investasi syariah itu kan kita nggak tahu nih, misalkan saham-saham syariah. Ya kan emiten-emitennya atau perusahaan-perusahaannya itu bisa jadi dapat keuntungan dari hal-hal yang masih berkaitan dengan bunga dan kita mungkin tidak tahu secara detailnya gitu. Nah, itu dia teman-teman. Jadi hal-hal seperti itu ada toleransinya. Makanya di investasi syariah itu yaitu tidak boleh lebih daripada 10%. Itu tetap harus dijaga gitu. Ya mungkin kedepannya harapannya lebih tidak ada bunga ya, tapi untuk saat ini masih dalam kadar toleransi. Itu yang pertama. Kedua, kalau misalkan di reksadana. Reksadana sendiri kan ada yang namanya syariah. Ya, tetapi apakah benar-benar yang tidak ada bunga sama sekali kalau syariah? Belum tentu. Jadi di reksadana itu ada yang namanya cleansing. Nah, jadi cleansing itu adalah proses di mana untuk menyingkirkan hal-hal yang riba gitu dari pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunga didapat dari mana sih kalau reksadana syariah? Contoh gini, misalkan kalian lihat ada investasi reksadana syariah nih, kan? Nah, itu kan bank kastedian atau bank di mana dana investor itu disimpan, itu kan bisa jadi bank-bank konvensional. Nah, kalau bank konvensional, itu berarti mereka ada bunganya. Iya dong? Nah, kalau ada bunganya, otomatis ya harus dibersihin. Nah, ada yang namanya proses cleansing. Nah, proses cleansing itu adalah proses untuk menyingkirkan hal-hal yang bunga ini nih, gitu. Supaya ya jadinya halal gitu kan. Cuman konteksnya apakah setelah udah dibersihin itu tidak ada unsur bunga lagi? Sepengetahuan gue masih ada, cuman jumlahnya sedikit gitu. Tetapi lagi-lagi investasi syariah itu ada toleransi, jadi masih nggak apa-apa selama itu di bawah daripada ketentuan toleransi bunga dari DSN MUI tersebut. Itu dari reksadana. Lalu misalkan kalau kita bahas dari emas. Emas itu kan coba deh kalian pikirin. Ada yang namanya emas virtual. Emas virtual kan berarti kalian tidak melihat tidak melihat barangnya. Otomatis kan itu sebenarnya kalau dalam syariah itu kan kalau yang gue tahu itu tidak tepat. Karena kalau misalkan syariah itu ya berarti dia harus melihat fisiknya gitu. Barang fisiknya tuh mesti ada. Tapi ternyata tidak seperti itu. Lagi-lagi ada yang namanya toleransi di investasi syariah. Yaitu harus mengikuti beberapa kaidah-kaidah yang ada. Baru di-okein. Gitu, seperti itu teman-teman. Jadi ya, investasi syariah itu penuh dengan toleransi gitu untuk saat ini gitu. Ada beberapa toleransi yang ada di berbagai macam investasi. Tentunya harapan gue sih dan mungkin harapan teman-teman yang ada di rumah bisa ke depannya 100% yang benar-benar syariah. Tapi kan konteksnya sampai sekarang masih
ada toleransi yang banyak, dan itu sebenarnya sah-sah aja. Dan itu balik lagi ke teman-teman semua. Kalian mau menerima pandangan dari DSN MUI atau mungkin kalian berbeda, itu hak kalian semua gitu. Kalau kalian merasa nih video ini sangat bagus, kalian bisa join di membership gue juga. Nanti di membership gue ya, di paket yang tengah, kalian bisa mendapatkan video-video khusus membership juga gitu. Jadi video yang nggak bakal gue omongin di konten-konten gue seperti biasa. Dan ya kalau kalian tertarik, kalian bisa klik join yang ada di samping subscribe itu. Lalu kalau kalian merasa nih video saya bagus juga untuk kalian share, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.